Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Bapak Ibu, mahasiswa D3 yang saya banggakan. Kali ini kita akan masuk pada satu bab yang membahas tentang ragam pengelolaan limbah ternak. Sekaligus kita nanti akan refleksi masa depan seperti apa. Pada bab terdahulu kita sudah bicarakan banyak hal tentang limbah yang dihasilkan. Jadi limbah ruminansia atau ternak ruminansia besar yang dihasilkan itu bisa dalam bentuk padat, dalam bentuk cair maupun dalam bentuk gas. Saya kira kita sudah bicara panjang lebar kemarin. Kalau kita hitung secara cermat, sebetulnya ini sudah bikin pusing kepala ya. Coba kita lihat, seekor sapi yang menghasilkan 1 kilogram susu itu sudah menghasilkan 2 kilogram limbah padat. Demikian juga setiap kenaikan 1 kilogram daging itu menghasilkan 25 kilogram feses. Wah, hitungannya begitu besar. Limbah yang dibuang oleh ternak ruminansia itu sesungguhnya masih mengandung nutrisi atau zat padat yang berpotensi sebagai pendorong agar jasad renik itu bisa hidup di sana. Di samping itu juga menimbulkan pencemaran. Ini kita kemarin sudah bicara panjang lebar, bisa jadi tempat berkembang biaknya vektor lalat, kemudian tempat media bertelur dan sebagainya. Ketika musim kemarau, ya, limbah ternak tadi kalau kering, dia bisa menimbulkan pencemaran berupa debu. Dan debunya itu pernah satu ketika diukur sudah melewati ambang batas yang tidak bisa ditolerir. Di samping itu juga bisa meningkatkan kadar nitrogen karena dia sebagai polutan yang ada di perairan. Selain dari itu, maka kehidupan biota air juga akan terganggu. Dalam penelitian yang pernah dilakukan, ternyata kandungan sulfida dan amonia bebasnya cukup tinggi. Selain itu juga ada bakteri salmonella dan itu membahayakan kesehatan manusia. Tinja dan urinnya itu bisa jadi juga tertular, ya, karena kalau tertular, misalnya ada satu kasus yang pernah terjadi di tahun 2001 di Bogor, kasus antrak itu ternyata tinja dan urin yang larut yang dibuang di sana sebagai sarana penularan penyakit. Nah, ini tentu harus kita perhatikan. Bapak Ibu sekalian, kita sesungguhnya sudah pernah bicarakan bahwa pengolahan limbah ternak ini bisa loh menghasilkan berbagai macam produk. Jadi misalnya bisa dalam bentuk biogas dan biogasnya bisa bermanfaat untuk pembakaran di dapur misalnya. Kemudian biourin sebagai pupuk cair itu juga bisa bermanfaat untuk pertanian. Kemudian biorang atau arang briket itu juga bisa digunakan untuk memasak. Kemudian juga sebagai media tumbuh atau sebagai kompos atau pupuk kandang maupun vokasi. Jadi sesungguhnya banyak produk yang bisa kita hasilkan. Itulah sebabnya manfaat kotoran sapi ini cukup banyak. Jadi pertama bisa menekan pencemaran lingkungan. Yang kedua, kebersihan kandang dan kesehatan ternak tentu meningkat. Kemudian kebutuhan produk buatan bagi petani itu bisa terpenuhi. Kemudian yang keempat bisa memenuhi kebutuhan bahan bakar misalnya ya untuk memasak dan seterusnya. Serta yang terakhir masyarakat justru lebih kreatif dan cerdas bagaimana mengolah dan memanfaatkan kotoran ternak ini menjadi lebih berguna. Singkat cerita, dari sisi kebersihan kandang dan kesehatan ternak,
maka pengolahan limbah ternak itu amat sangat berguna sekali. Bapak Ibu sekalian, sekarang coba kita refleksikan pandangan kita ke masa depan, ya, bahwa energi itu sebetulnya sesungguhnya sudah merupakan permasalahan utama dunia hari ini. Semua tergantung pada bahan bakar fosil. Sementara bahan bakar fosil itu semakin lama semakin menipis dan tidak bisa kembali tersedia dengan baik. Itu yang perlu kita pikirkan. Semua negara-negara di dunia ini sekarang sedang serius bagaimana menghadapi persoalan ketergantungan energi fosil, termasuk Indonesia. Nah, Indonesia sebetulnya sedang berusaha untuk mengembangkan energi alternatif, ya. Salah satu potensi yang kita miliki itu antara lain memanfaatkan limbah biomasa yang melimpah di sektor pertanian maupun peternakan, dan itu bisa dijadikan bioenergi. Itu sesungguhnya potensi Indonesia cukup besar di bidang ini. Hampir semua negara-negara dunia sekarang sudah berkonsentrasi bagaimana untuk mengembangkan energi biomasa dengan reaksi kimia atau biogas. Nah, di samping itu juga bioenergi. Jadi energi yang bersumber dari makhluk hidup, ya, tumbuhan, biosolar, bioetanol itu sekarang sudah mulai dikembangkan. Nah, di luar itu kita juga semua sedang konsentrasi bagaimana mengembangkan energi pasang surut air laut, energi panas bumi, energi matahari, energi angin, bahkan energi sampah, ya, atau energi nuklir. Itu sekarang semua sedang dikembangkan. Negara kita tercinta ini sesungguhnya sangat kaya dengan energi biomasa. Bayangkan saja kita ini cukup banyak tanaman, pohon, rumput, umbi, limbah pertanian, limbah hutan, atau kotoran ternak, itu semua ada, ya, dan itu harus bisa kita manfaatkan. Sementara ada banyak sekali bahan pangan, pakan ternak, minyak nabati, bahan bangunan, dan sebagainya. Itu tujuan utamanya, primernya untuk itu. Tetapi sesungguhnya hasil sampingnya, limbahnya, itu bisa jadi biomasa yang digunakan sebagai sumber energi. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali sekarang negara-negara dunia sedang mengembangkan energi biomasa dengan membangun rumah-rumah kaca tanpa atap. Ini fungsinya banyak sekali. Yang pertama, dia menghasilkan tumbuhan, tentu tujuan primernya untuk dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan jenis tumbuhan itu. Kemudian yang kedua, dia juga bisa menangkap karbon dioksida di udara ini untuk dikembalikan lagi dalam bentuk oksigen, ya. Nah, di samping itu sesungguhnya limbah daripada tumbuhan ini secara keseluruhan juga bermanfaat sebagai biomasa. Ada banyak sekali limbah yang tidak berguna, itu sesungguhnya merupakan produk biomasa. Jadi sisa dari membangun rumah, sisa pembuatan furnitur, kemudian barang-barang apa saja yang diperlukan, kalau bersumber dari tumbuhan, dia bisa sebagai sumber energi biomasa. Itulah yang kita sebut dengan limbah eliminator, jadi yang sudah tidak digunakan. Nah, limbah itu tentu saja dapat menciptakan energi listrik dan bentuk bahan bakar lain yang terbarukan. Banyak negara-negara sekarang ini yang sudah tidak membutuhkan minyak, ya. Jadi Amerika misalnya, itu dia membuat pembangkit biomasa dan produknya bisa digunakan untuk mencukupi daya 60.000 rumah. Nah, biomasa itu didapat dari tebu atau sisa-sisa
dari lingkungan perkotaan yang kemudian diolah, kemudian menghasilkan energi untuk melayani kebutuhan perkotaan sampai dengan 140 megawave. Ini adalah bukti bahwa energi biomasa itu sesungguhnya sudah digunakan sejak zaman dulu kala. Jadi misalnya kompor dengan menggunakan kayu bakar, kemudian perapian untuk pemanas udara yang dingin di malam hari, itu secara keseluruhan ya menggunakan biomasa. Pupuk kandang yang sebenarnya adalah sampah yang menghasilkan gas, sekarang bisa digunakan untuk membuat listrik. Nah, disinilah sesungguhnya energi biomasa itu dapat menjadi penyelamat. Jadi biomasa sangat fleksibel dan dapat digunakan untuk mengganti sebagian besar bensin juga minyak. Jadi biomasa itu adalah energi yang bisa didaur ulang serta bisa dikonversi ya menjadi bentuk energi listrik atau energi bentuk lainnya. Bapak Ibu bukan bermaksud menakut-nakuti ya, tapi inilah perhitungan ketersediaan sumber energi di dunia ini. Jadi misalnya bahan bakar minyak itu 42 tahun lagi habis. Kemudian untuk gas ya itu 62 tahun lagi. Batu bara itu bisa sampai 224 tahun lagi. Sementara untuk uranium itu bisa sampai 3.600 tahun lagi. Itu masih tetap ada. Tetapi tentu kita harus pertimbangkan mana yang paling bermanfaat dan risiko yang akan terjadi. Selanjutnya inilah hasil ya potret daripada penggunaan energi kita oleh sistem penyedia dan pemanfaatan energi nasional atau SISPENAS. Ternyata masih didominasi oleh energi fosil. Sebuah catatan yang cukup membanggakan, ini sesungguhnya potensi energi Indonesia. Jadi cukup besar sekali ya. Apakah itu menyangkut gas alam, batu bara, panas bumi, minyak bumi, ya, mikrohidro, biomasa, energi surya, energi angin. Kita ini potensinya bukan main. Tinggal ya harus ada upaya yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu sekalian, ya itulah pembicaraan kita tentang ragam pengelolaan limbah ternak dan perspektif ya kebutuhan energi di masa yang akan datang. Ternyata pengelolaan limbah ternak itu masih mendapatkan tempat yang baik dan kita harus tetap bersemangat. Akhirnya saya mohon maaf kalau ada di dalam pembahasan kita ini yang tidak tepat. Namun demikian ini semua bersumber pada bagaimana kita menyemangati agar pengolahan limbah ternak itu bisa tetap bermanfaat untuk masa depan kita semua. Dan akhirnya saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.